teknik komunikasi efektif. Komunikasi efektif dimaksud adalah agar pesan yang disampaikan mencapai sasaran. Komunikasi efektif merupakan komunikasi yang berhasil mencapai sasaran dengan feedback atau respon yang sesuai dengan tujuan individu berkomunikasi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah perencanaan dan penyusunan pesan yang dapat menarik perhatian lawan bicara, menggunakan bahasa maupun alat komunikasi yang mudah dipahami kedua belah pihak, menggunakan timing yang tepat saat berkomunikasi, merencanakan tujuan maupun sasaran yang sesuai dengan kebutuhan lawan bicara. Indikator komunikasi efektif adalah 1. Openness, adanya keterbukaan. 2. Supportiveness, saling mendukung. 3. Positiveness, bersikap positif. 4. Empati, memahami perasaan orang lain. 5. Equality atau kesetaraan. Komunikasi dapat berjalan dengan efektif, menilai orang, mendengarkan secara aktif, bijaksana, memberikan pujian, konsisten atau fair, mengakui kesalahan, memiliki rasa humor, memberi contoh yang baik, menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan tepat. Antara komunikator dan komunikan sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik dua arah, tidak ada rasa saling kecurigaan, dan kedua belah pihak berkomunikasi dengan lancar dan sempurna. Komponen komunikator efektif dengan memperhatikan keterampilan verbal, keterampilan nonverbal, sikap tubuh, memulai pembicaraan, mendengar dengan aktif, dan meresponnya dengan sebaik-baiknya, dan dapat mengakhiri pembicaraan tanpa adanya ketersinggungan kedua belah pihak. Building rapport atau membangun rasa. Dalam hal ini, menurut penelitian, pada saat terjadinya komunikasi, kata-kata hanya memiliki pesan yang berperan sebanyak 7%, sedangkan intonasi suara memainkan peran sebesar 38%, dan yang paling besar perannya di sini adalah diambil oleh postur tubuh kita sendiri, yaitu 55%. Dapat kita bayangkan, orang lebih jelas melihat postur tubuh dengan cara dan gaya bahasa dan bicaranya, sehingga komunikasi berjalan efektif dan efisien. Cara berkomunikasi yang baik adalah dengan memperhatikan vokal sebanyak ataupun sebesar 38%, verbal 7%, dan non-verbal 65%. Ketiganya ini saling mendukung, baik vokal maupun verbal. Dalam hal ini kata-kata yang terucap dalam mulut kita yang tutur bahasa yang baik juga dapat memperhatikan perasaan orang lain dalam berkomunikasi. Jangan ada saling ketersinggungan. Dan ketiga juga non-verbal, apabila kita mengalami sedikit hambatan. Keterampilan verbal di sini adalah jelas dan ringkas, mengulang bagian yang penting dengan prinsip 5W plus 1H. 5W yaitu what, when, where, who, dan how. Perbendaharaan kata, intonasi, dan humor itu sangat penting bagi komunikator untuk berbicara dengan lawan bicaranya. Juga yang terpenting adalah intonasi suara dalam berkomunikasi
Orang akan merasa lebih nyaman bicara dengan orang yang kecepatan bicara, volume bicara, dan kata-kata yang dipakai mirip dengan suara mereka sendiri. Atur suara agar kecepatan, volume, dan kualitas mirip dengan teman bicara. Bicara lambat pada orang yang bicara lambat, dan bicara cepat dengan orang yang cenderung bicara cepat. Samakan juga volume atau tone suara dan kualitas suara Anda. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemilihan kata-kata. Kenali kata-kata yang sering dipakai oleh teman bicara. Pakai kata-kata mereka dalam kalimat-kalimat Anda. Diksi sederhana, makna detotatif, dan konotatif harus juga diperhatikan. Dan yang harus dihindari adalah mengevaluasi, mencecar, memberi label, menyuruh, mengancam. Hal ini dapat menyinggung perasaan orang lain dan komunikasi tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya alias tidak lancar. Keterampilan nonverbal harus memperhatikan penampilan fisik seseorang. Hal ini adalah komunikator yang senantiasa harus rapi, nyaman, serasi, tidak mencolok maupun menampakkan keanehan dalam gestur maupun dalam gaya Anda sehari-hari. Sikap tubuh dan cara berjalan, ekspresi wajah dan kontak mata, sentuhan sangat diperhatikan oleh komunikator. Postur tubuh. Perlakuan diri kita sebagai cermin dari postur tubuh teman bicara kita. Apabila yang bersangkutan kaki bersilang, Anda juga menyilangkan kaki. Badan bersandar ke kursi, Anda melakukan hal yang sama dan seterusnya. Namun harus diingat bahwa teknik mirroring ini harus dilakukan dengan halus. Akhiri pembicaraan. Klarifikasi setiap pernyataan-pernyataan lawan bicara Anda untuk mencari titik kulminasi, mendekati suatu kebenaran. Mendengar reflektif, menyatakan kembali dengan bahasa sendiri. Meringkas hasil pembicaraan secara global dan penuh bermakna. Saring intisarinya dari hasil pembicaraan komunikasi Anda berdua maupun komunikasi di antara kelompok, agar komunikasi yang Anda lakukan dapat berjalan efektif dan efisien. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Dodi Doviri @yahoo.co.id.